Cerita ini hanya fiktif belaka apabila ada kesamaan nama, tempat kejadian, karakter. Itu hanya kebetulan saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat hari ini buat sahabat vlog Om Zainal. Semoga sahabat sehat untuk hari ini dan seterusnya. Orang yang baik dan ingin dapat pahala jangan lupa untuk subscribe channel ini. Pagi itu, seperti biasa, Riko dan adiknya, Dino, berlarian di halaman depan rumah mereka yang sederhana di ujung desa. Mereka bermain bola kecil, tertawa bersama, meskipun kabut pagi masih menyelimuti udara. Namun, senyum Dino tiba-tiba berubah menjadi kerutan kesakitan. Dino, yang baru berusia 6 tahun, berhenti tiba-tiba. Wajahnya pucat, tubuhnya gemetar. Ia memegang perutnya, lalu meringkuk di tanah. Dino, kenapa? Dik, tanya Riko cemas. Ia berusia 15 tahun. Sudah cukup besar untuk tahu bahwa sesuatu yang buruk sedang terjadi. Dino tidak bisa menjawab. Dia hanya menangis pelan, sambil terus memegangi perutnya yang sakit. Riko merasa panik. Ia tahu adiknya sudah beberapa kali bolak-balik ke kamar mandi sejak pagi. Terlihat jelas, perut kecil Dino kesakitan. Nggak apa-apa, Dik. Coba tahan dulu. Ujar Riko mencoba menenangkan adiknya. Meskipun hatinya sendiri tidak tenang. Tapi Dino tak bisa menahan sakit itu. Ia menangis lagi. Semakin kuat. Riko tahu ia harus bertindak cepat. Ibunya sedang di ladang. Dan ayahnya bekerja jauh di kota. Riko berpikir sejenak. Lalu ia teringat sesuatu. Jarik batik milik ibunya yang biasa dipakai untuk menggendong mereka waktu kecil. Dengan cepat, Riko pergi ke lemari kayu. Mengambil jarik itu. Dan membentangkannya. Dino, sini, kakak gendong, kata Riko dengan suara penuh tekad, meskipun ia tahu ia sendiri merasa lelah dan khawatir. Dino hanya mengangguk lemah, menangis tertahan. Ia terpaksa berdiri dan berjalan menuju kakaknya. Tubuhnya masih lemas. Dengan hati-hati, Riko membungkukkan tubuhnya untuk menggendong Dino, yang kini sudah terlalu lelah untuk berdiri. Dengan tangan gemetar, Riko mulai mengikat jarik itu di punggungnya, membalut tubuh Dino dengan lembut. Tenang, ya, Dik. Kakak bawa kamu ke puskesmas, biar cepat sembuh, kata Riko dengan suara pelan, meskipun hatinya berdebar kencang. Riko mulai berjalan dengan hati-hati. Jalan setapak di depan rumah mereka dipenuhi tanah becek, bekas hujan semalam. Pagi itu, Riko merasa langkahnya begitu berat. Tubuhnya belum sepenuhnya kuat, dan beban Dino di punggungnya semakin terasa seiring perjalanan yang semakin panjang. Di punggungnya, Dino sudah mulai diam. Setiap kali Dino menangis, Riko hanya bisa menenangkan dengan berbisik, "Sabar ya, Dik. Kakak ada di sini. Kita cepat sampai." Petik 2. Di sepanjang jalan, orang-orang yang melihat mereka tak kuasa berkata apa-apa. Seorang kakak berusia 15 tahun menggendong adiknya yang berusia 6 tahun dengan jarik, menempuh jarak jauh hanya untuk mendapatkan pertolongan. Meski Riko lelah, ia tidak akan membiarkan adiknya kesakitan sendirian. Sesampainya di puskesmas, petugas langsung membawa Dino ke ruang perawatan. Riko, meskipun sudah sangat kelelahan, tak pernah meninggalkan adiknya. Ia menunggu dengan penuh harap, tetap setia duduk di samping ranjang Dino. Di tangannya masih terpegang erat jarik batik yang tadi ia pakai untuk menggendong adiknya. Dino diberi perawatan dengan infus dan obat, dan perlahan-lahan ia mulai merasa lebih baik. Riko akhirnya duduk di kursi plastik sambil mengelus kepala Dino dengan lembut. Sabar ya, Dik, kakak ada di sini terus. Petik 2. Beberapa jam kemudian, Dino sudah tertidur dengan tenang, masih ditemani oleh kakaknya yang tak henti-hentinya menjaga.
Jarik batik yang tadinya digunakan untuk menggendong adiknya kini dilipat rapi di samping tempat tidur. Petugas kesehatan datang menghampiri Riko, memberikan senyum tulus dan berkata, "Kamu hebat, nak. Gendong adikmu sendiri dengan penuh kasih sayang seperti itu. Kami sangat kagum." Petik 2. Riko tersenyum kecil, meski wajahnya lelah. "Saya hanya ingin adik saya cepat sembuh." Petik 2. Keesokan harinya, setelah Dino pulih, Riko dan Dino pulang bersama. Mereka berjalan berdua, dan Riko dengan bangga membawa kembali Jarik yang kini telah menyaksikan cinta seorang kakak yang tak mengenal lelah. Meskipun Jarik itu penuh keringat dan sedikit kotor, bagi Riko, Jarik itu bukan hanya kain, melainkan simbol kasih sayang yang besar. Dan saat Dino mulai tumbuh besar, ia selalu mengingat peristiwa itu. Bagaimana kakaknya menggendongnya di punggung dengan Jarik. Dan betapa besar cinta yang ditunjukkan melalui sebuah tindakan yang sederhana namun penuh makna. Tentu, berikut adalah kelanjutan cerita dengan penambahan tema Dino yang selalu ingin digendong oleh kakaknya, Riko, menggunakan Jarik, serta perkembangan hubungan antara mereka berdua. Setelah kejadian di puskesmas, hidup kembali berjalan seperti biasa. Namun, ada hal yang berbeda bagi Dino. Setiap kali ia merasa lelah, sakit, atau bahkan hanya ingin merasa lebih dekat dengan kakaknya, ia selalu menginginkan satu hal, digendong oleh Riko dengan Jarik. Di pagi hari, ketika Riko baru saja pulang dari sekolah, Dino akan berdiri di depan pintu rumah, mengangkat tangannya dan berkata, "Kak, gendong aku, ya." Pakai Jarik. Petik 2. Riko yang sudah mulai terbiasa dengan permintaan Dino hanya bisa tersenyum. Ia pun mengambil jarik batik ibu mereka, yang masih tersimpan rapi di lemari. Meskipun awalnya Riko merasa sedikit aneh menggendong adiknya yang sudah lebih besar dengan cara seperti itu, ia tahu bahwa bagi Dino, itu lebih dari sekadar kebiasaan. Itu adalah cara Dino merasa aman dan dilindungi. Riko membungkukkan badan untuk mengikat jarik di punggungnya. Dino memeluk leher kakaknya erat-erat, menempelkan pipinya ke punggung Riko yang hangat. Dengan langkah kecil yang pelan, Riko mulai berjalan, membawa Dino keluar rumah untuk bermain, atau kadang hanya sekadar berkeliling kampung. Meski tubuh Riko yang semakin besar kadang merasa lebih berat menggendong adiknya, namun hatinya merasa ringan. Setiap langkahnya seakan membawa kasih yang tak terucapkan, penuh makna dan cinta. "Kak, nanti kalau aku sudah besar, aku juga akan gendong kamu pakai jarik," kata Dino, dengan suara polos namun penuh harapan. Riko tertawa kecil mendengar perkataan adiknya, namun hatinya terenyuh. "Kamu pasti bisa, Dik," jawabnya sambil mengelus kepala Dino. Dino tersenyum lebar, meskipun ia tahu itu masih jauh di masa depan. Tapi baginya, harapan itu sudah cukup membuatnya merasa tenang. Hari demi hari, kebiasaan itu terus berlanjut. Setiap kali Dino merasa sedikit sakit atau lelah, ia akan meminta Riko untuk menggendongnya dengan jarik. Tak jarang, Riko akan menggendong Dino saat ia hanya ingin bermanja, merasa aman di pelukan kakaknya. Bahkan saat mereka berjalan ke pasar atau pergi ke ladang bersama orang tua mereka, Riko tak segan-segan menggendong Dino, yang kini semakin berat. Namun, meski Riko tampak lelah, ia tidak pernah mengeluh. Di balik senyumnya, ada perasaan bangga. Ia tahu bahwa ia tak hanya menggendong adiknya, tetapi juga membawa tanggung jawab besar, menjaga dan melindungi Dino dengan sepenuh hati. Waktu berlalu begitu cepat. Dino yang dulu kecil dan mudah lelah kini mulai tumbuh menjadi anak yang lebih kuat. Namun, meskipun tubuhnya semakin besar, ia masih sering meminta Riko untuk menggendongnya dengan jarik. Kini, gendongan itu bukan hanya tentang merasa aman atau melindungi dari sakit,
tetapi tentang kebersamaan yang penuh cinta. Riko yang kini sudah hampir berusia 17 tahun sering merasa kagum melihat bagaimana adiknya semakin besar. Kadang ia berpikir, waktu memang cepat berlalu. Tetapi ada satu hal yang tidak pernah berubah, hubungan mereka sebagai saudara, yang dipenuhi dengan kasih sayang, pengorbanan, dan perhatian tanpa pamrih. Suatu sore, ketika Riko sedang duduk di depan rumah, Dino datang mendekat dan berkata dengan malu-malu, "Kak, aku gak minta digendong lagi. Kok, tapi, boleh gak aku gendong kakak? Aku sudah cukup besar sekarang." Petik 2. Riko menoleh dengan tatapan terkejut. Dino yang dulu selalu kecil dan bergantung padanya kini menginginkan untuk membalas kebaikan kakaknya. Dengan senyum yang lembut, Riko mengangguk. "Tentu, Dik. Ayo, gendong aku." Petik 2. Dengan bantuan jarik, Dino dengan hati-hati menggendong kakaknya. Meskipun tubuh Riko lebih besar, Dino berusaha sekuat tenaga mengangkatnya. Dan meskipun tidak sempurna, perasaan bangga dan bahagia terlihat jelas di wajah mereka berdua. Tahun-tahun terus berlalu, dan meskipun tubuh Dino semakin besar, ia tak pernah melupakan jarik yang telah mengikat kasih sayang mereka berdua. Ketika mereka berdua sudah dewasa, Riko meninggalkan desa untuk melanjutkan pendidikan di kota. Dino yang kini berusia remaja, masih menjaga jarik itu di dalam lemari sebagai simbol cinta yang tak lekang oleh waktu. Suatu hari, saat Riko kembali ke rumah untuk liburan, Dino mengeluarkan jarik itu dan berkata, "Kak, ini sudah lama sekali. Tapi aku masih ingat betapa hangatnya perasaan itu. Terima kasih sudah selalu ada untukku." Petik 2. Riko tersenyum, lalu memeluk Dino erat-erat. "Kamu juga selalu ada untukku, Dik. Kita berdua saling menguatkan." Petik 2. Dino dan Riko, meskipun sudah tumbuh dewasa, tetap memiliki ikatan yang tak bisa dipisahkan. Jarik batik yang dulu digunakan untuk menggendong kini menjadi simbol dari ikatan mereka yang tak terucapkan. Meski jarik itu mulai usang dan penuh kenangan, namun cinta yang ada di baliknya tetap segar dan kuat, seperti pelukan kakak yang tak pernah lelah. Dan di dalam hati mereka, selalu ada satu janji, tidak peduli seberapa besar mereka tumbuh. Mereka akan selalu saling menggendong dan melindungi satu sama lain. Waktu terus berlalu, dan kini Riko sudah beranjak dewasa. Setelah menyelesaikan pendidikannya di kota, ia kembali ke desa dan memutuskan untuk menikah dengan Lina, seorang perempuan baik hati yang ia temui saat kuliah. Mereka hidup bahagia, dan tak lama setelah menikah, mereka dikaruniai 2 anak laki-laki yang lucu. Bima yang berusia 4 tahun dan Danu yang baru saja berusia 2 tahun. Riko merasa hidupnya kini semakin lengkap dengan kehadiran Lina dan kedua buah hati mereka. Namun, meskipun ia kini menjadi seorang suami dan ayah, kasih sayangnya kepada adiknya, Dino, tidak pernah pudar. Di tengah kesibukannya sebagai kepala keluarga, Riko tidak pernah melupakan hubungan spesial yang ia miliki dengan Dino. Meskipun sudah dewasa, Dino tetap menjadi bagian penting dalam hidupnya. Setiap kali Riko dan Lina berkunjung ke rumah orang tua mereka, Dino selalu ada di sana, berbincang dengan Riko tentang banyak hal. Meski tidak lagi menggendong adiknya dengan jarik, ikatan mereka tetap kuat. Suatu hari, ketika Riko dan Lina bersama anak-anak mereka pulang ke desa, Dino yang kini sudah berusia 18 tahun menyambut mereka dengan senyuman lebar. Riko melihat adiknya sudah semakin dewasa, tubuhnya yang dulu kecil dan lemah kini sudah kuat, tapi sifat kekanak-kanakan yang dulu ada dalam dirinya masih tetap terlihat. Saat mereka sedang duduk di ruang tamu, Dino berkata dengan wajah penuh rasa penasaran, "Kak, anak-anakmu pasti ingin digendong ya?" Petik 2.
Riko tersenyum, mengingatkan dirinya pada masa-masa ketika Dino kecil dan selalu ingin digendong dengan jari. Mereka masih kecil, Dick. Nanti suatu hari mereka pasti akan merasa seperti itu juga. Dan aku akan selalu ada untuk mereka. Petik 2. Dino mengangguk. Meskipun di matanya terlihat sedikit keinginan untuk kembali merasakan kasih sayang seperti dulu, saat dirinya digendong oleh kakaknya dengan penuh cinta. Namun, ia tahu, kini adalah giliran Riko untuk menggendong anak-anaknya, melindungi mereka, dan memberikan kasih sayang yang sama. Beberapa tahun kemudian, Bima dan Danu mulai tumbuh besar. Riko merasa bangga melihat anak-anaknya yang penuh semangat dan selalu ingin dekat dengannya. Setiap hari, setelah pulang kerja, Riko akan bermain bersama mereka di halaman, mendengarkan cerita-cerita lucu yang keluar dari mulut Bima, dan menggoda Danu yang baru belajar berbicara. Namun, Riko juga merasakan ada yang berbeda. Ketika Bima mulai mengeluh lelah setelah berlari-lari di halaman, ia akan mendekati Riko dan berkata, "Kak, gendong aku, seperti waktu kakak gendong Dino." Petik 2. Riko terdiam sejenak, mengenang kembali masa-masa kecilnya bersama Dino. Riko tahu persis apa yang Bima rasakan. Ia tahu Bima ingin merasakan perasaan yang sama. Rasa aman dan nyaman yang dulu dirasakannya saat digendong dengan jari. Dengan senyuman lembut, Riko mengangkat Bima ke punggungnya. Ia mengambil jarik batik yang masih ada di rumah, yang dulu sering dipakai untuk menggendong Dino. Kini, giliran Bima yang menggantungkan tubuhnya pada kakaknya, merasakan kasih sayang yang tulus dalam pelukan itu. Ketika Riko menggendong Bima, ia merasa ada ikatan yang lebih kuat daripada sekadar tubuh yang digendong. Ada cinta. Ada warisan kasih sayang yang diteruskan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Riko melihat, meskipun Bima dan Danu masih kecil, mereka akan suatu hari tumbuh besar dan mengenang saat-saat itu, saat mereka merasa dilindungi dalam pelukan kakaknya. Suatu hari, ketika Riko sedang duduk di beranda rumah bersama Lina dan kedua anak mereka, Dino datang berkunjung. Kali ini, bukan hanya sekadar menyapa, tetapi ia datang membawa sebuah kejutan. "Aku sudah punya pekerjaan tetap, Kak," kata Dino dengan wajah penuh kebanggaan. "Aku ingin membangun rumah di samping rumah kalian, agar aku bisa lebih dekat dengan kalian." Petik 2. Riko tersenyum lebar, merasa bangga dengan adiknya yang kini sudah dewasa dan mandiri. "Kamu memang hebat, Dick. Kalau ada apa-apa, aku akan selalu ada untukmu." Petik 2. Dino tersenyum, dan tatapan mereka berdua penuh makna. Riko tahu, meskipun hidupnya telah berubah dan ia kini memiliki keluarga sendiri, kasih sayang yang ia miliki untuk Dino tidak akan pernah pudar. Mereka berdua akan selalu saling menjaga, seperti dulu ketika Riko menggendong Dino dengan jarik di punggungnya. Lina, yang duduk di samping Riko, tersenyum melihat kedekatan kedua saudara itu. Ia tahu betul bahwa kasih sayang Riko kepada Dino bukan hanya sebatas gendongan jarik, tetapi juga tentang bagaimana mereka saling menguatkan dan mendukung satu sama lain sepanjang hidup. Bima dan Danu yang kini semakin besar, mulai belajar tentang arti keluarga dan kasih sayang. Mereka sering mendengarkan cerita dari Riko tentang masa kecilnya bersama Dino, tentang bagaimana kakaknya dulu selalu ada untuk menggendongnya saat ia sakit atau lelah. Suatu hari, ketika Bima merasa sedih setelah kehilangan mainannya, ia mendekati Riko dan berkata dengan suara pelan, "Kak, aku ingin digendong seperti waktu kakak gendong Dino dulu." Riko mengangguk, dan tanpa berkata apa-apa, ia mengambil jarik yang sudah mulai sedikit pudar warnanya dan membentangkannya. Ia menggendong Bima, merasakan betapa cinta itu tidak hanya sekadar kata-kata,
tetapi dalam setiap tindakan dan perhatian yang diberikan. Di sisi lain, Dino, yang kini telah memiliki pekerjaan dan kehidupan yang mandiri, sering mengunjungi Rico dan keluarganya. Di mata Rico, Dino akan selalu menjadi adik kecil yang dulu digendong dengan jarik. Dan meskipun waktu terus berjalan, kasih sayang yang mereka bagi akan selalu ada, tak tergantikan oleh apapun. Di dalam keluarga Rico, ada satu hal yang tetap tidak berubah meskipun waktu telah berlalu. Kasih sayang yang mereka bagikan, dari kakak kepada adik, dari orang tua kepada anak, dan dari satu generasi ke generasi berikutnya, tidak pernah pudar. Jarik itu, meskipun hanya sebuah kain, kini menjadi simbol cinta yang mengikat mereka semua. Dari waktu ke waktu, dari satu generasi ke generasi yang akan datang. Dan Rico tahu, selama dia ada, ia akan terus menggendong anak-anaknya, melindungi mereka, dan mengajarkan mereka arti kasih sayang yang sesungguhnya, seperti yang ia pelajari dari pengalamannya menggendong Dino. Tentu, berikut adalah bagian tambahan tentang Dino yang kini menggendong anak Rico dengan jarik, sebagai bentuk cinta dan kasih sayang yang diteruskan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Hari itu, setelah sekian lama, seluruh keluarga Rico berkumpul di rumah orang tua mereka. Suasana penuh canda tawa. Anak-anak bermain di halaman. Sementara Rico, Lina, dan orang tua mereka sibuk berbincang. Dino, yang kini sudah dewasa dan bekerja, datang lebih awal. Ia merasa senang bisa kembali ke rumah yang penuh kenangan masa kecilnya. Saat melihat Bima dan Danu yang sedang berlarian di halaman, Dino tersenyum kecil. Rico yang melihatnya mendekat, berkata, "Mau ikut bermain, Dik? Bima dan Danu pasti senang kalau kamu ada di sini." Petik 2. Dino mengangguk sambil tertawa, namun matanya tak bisa lepas dari kedua anak Rico yang sedang riang. Ia melihat bagaimana Bima, yang kini berusia 5 tahun, tampak lelah setelah berlarian seharian di halaman. Tanpa pikir panjang, Dino berjalan mendekat dan berjongkok di depan Bima. "Kamu capek, ya?" tanya Dino lembut. Bima mengangguk dengan mata yang agak sayu. Ia memandang ke arah Rico. Namun sebelum ia sempat meminta, Dino sudah mengambil jarik batik milik ibu mereka yang masih ada di rumah. "Dulu, kakak gendong aku pakai jarik. Sekarang, giliran aku yang gendong kamu." "Ya," kata Dino dengan senyum hangat. Bima, yang mungkin masih bingung, mengangguk kecil, merasa terkejut namun senang. Dengan hati-hati, Dino mulai mengikat jarik itu di punggungnya. Seiring dengan itu, Rico yang melihat kejadian ini merasakan getaran kebanggaan dan haru. Ini adalah simbol cinta yang diteruskan, bukan hanya antara dia dan Dino, tapi kini dari Dino ke anak-anaknya. Dino menggendong Bima dengan penuh kehati-hatian, seperti yang dulu dilakukan Rico padanya. Meskipun tubuh Bima sedikit lebih besar daripada tubuhnya saat kecil, Dino tetap menggendongnya dengan penuh kasih. Anak itu merasakan kenyamanan dan kehangatan dalam pelukan Dino, merasa aman meskipun kakaknya sudah sangat besar. Bima yang tadinya merasa lelah, perlahan mulai tertidur di punggung Dino. Dino berjalan pelan di sekitar rumah, sambil bercakap-cakap dengan Rico yang mengamati dari kejauhan. "Kak, ini rasanya berbeda, tapi aku merasa seperti kembali ke masa-masa dulu. Saat aku digendong sama kakak," ujar Dino dengan nada rendah. Ia menatap Bima yang tertidur di punggungnya, merasa seolah-olah waktu berjalan melingkar. Rico tersenyum dan mendekat. "Iya, Dik, begitulah cara kita mengingatkan diri kita akan cinta yang tidak pernah pudar. Dan aku tahu Bima akan selalu mengingat perasaan ini, seperti kita semua." Petik 2. Dino mengangguk dan melanjutkan langkahnya.
dengan jarik yang kini berfungsi lebih dari sekadar kain. Jarik itu kini menjadi simbol dari rangkaian kasih sayang yang melintasi waktu. Sebuah tradisi cinta yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Setelah beberapa lama, Dino akhirnya berhenti dan perlahan menurunkan Bima dengan hati-hati. Ia merasa bangga bisa menggendong anak kakaknya. Dan lebih dari itu, ia merasa ada semacam warisan dalam perbuatan sederhana itu. Bima yang terbangun tersenyum manis kepada Dino. Dan meskipun tidak sepenuhnya mengerti, ia merasakan kasih sayang yang tidak terucapkan. Dino menatap wajah Bima yang tersenyum dan berkata dengan lembut, "Kamu hebat, Dik. Semoga kelak kamu juga bisa menjaga dan menggendong adik-adikmu dengan penuh cinta." Petik 2. Riko yang melihat kejadian ini merasa hatinya penuh. Ini adalah perjalanan cinta yang tak terucapkan. Satu lingkaran kasih sayang yang tak akan pernah putus. Ia merasa bersyukur bisa menyaksikan Dino yang dulu digendongnya kini menggendong anaknya dengan penuh perhatian. Lina yang melihat kejadian itu juga tersenyum bahagia. Kalian memang hebat. Saling menguatkan satu sama lain. Itu yang paling penting dalam hidup ini. Bukan? Petik 2. Riko hanya mengangguk. Meskipun matanya berkaca-kaca. Dalam hatinya, ia tahu bahwa meskipun kehidupan mereka terus berubah, kasih sayang yang telah terjalin begitu erat tidak akan pernah pudar. Dari waktu ke waktu, dari satu gendongan ke gendongan lainnya, mereka akan selalu bersama. Ketika Bima dan Danu tumbuh besar, mereka akan mengenang bagaimana mereka dulu digendong oleh ayah mereka, dan bagaimana suatu hari mereka juga akan menggendong adik-adik mereka dengan penuh cinta. Jarik batik yang kini sudah mulai usang akan tetap menjadi simbol dari ikatan yang tak terputuskan itu. Mengingatkan mereka akan kasih sayang yang diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Riko, Dino, Bima, dan Danu, meskipun waktu terus berlalu, cinta mereka akan terus ada. Dan selama mereka ada, kasih sayang itu akan selalu mengalir, tak terputus oleh apapun. Tahun-tahun pun berlalu. Dino, yang dulu sering digendong dengan jarik oleh Riko, kini telah menjadi pria dewasa seutuhnya. Ia menikah dengan Sari, seorang wanita sederhana dan penuh kelembutan hati yang ia kenal saat bekerja di perpustakaan kota. Hidup mereka sederhana, namun penuh cinta dan ketulusan. Dan kebahagiaan mereka bertambah ketika Tuhan menganugerahkan dua anak kembar laki-laki yang sehat dan ceria, Rafa dan Raffi. Dino tak bisa menyembunyikan kebahagiaannya saat pertama kali menggendong kedua putranya yang lahir berselang 5 menit. Ia menatap wajah mungil anak-anak itu dengan hati bergetar. Dalam keheningan malam rumah sakit, ia membisikkan, "Ayah akan selalu ada untuk kalian, seperti Kak Riko dulu selalu ada untuk ayah." Petik 2. Ketika mereka sudah cukup besar untuk digendong, Dino tak ragu mengambil jarik batik peninggalan ibu mereka, yang masih tersimpan rapi di lemari. Jarik yang dulu menggendong dirinya, lalu anak-anak Riko, kini kembali dibentangkan, untuk menggendong Rafa dan Raffi, cucu generasi baru keluarga itu. Suatu sore, Riko dan keluarganya datang berkunjung ke rumah Dino. Saat melihat Dino dengan wajah berkeringat tapi cerah menggendong kedua anaknya yang tertidur di punggung dan dadanya dengan bantuan dua jarik yang disilang, Riko berhenti sejenak. Pemandangan itu seperti cermin dari masa lalu. Namun kali ini Riko yang menjadi penonton. "Hebat juga kamu bisa gendong dua sekaligus," ucap Riko sambil tertawa kecil. Dino menjawab sambil tersenyum bangga. "Aku belajar dari yang terbaik, Kak." Petik 2. Anak-anak Riko, Bima dan Danu, yang kini mulai beranjak remaja, ikut tertawa melihat betapa ribetnya sang paman mengatur posisi dua bayi kembar yang selalu ingin digendong bersamaan.
Namun di balik kehebohan itu, mereka belajar satu hal penting, bahwa kasih sayang dalam keluarga bukan hanya tentang kata-kata, tetapi tentang tindakan nyata, seperti menggendong, memeluk, dan menjaga dengan sepenuh hati. Kini, jarik yang sudah usang itu tetap disimpan Dino dengan penuh kehormatan. Ia bahkan memesan 2 jarik baru khusus untuk anak kembarnya, agar suatu hari mereka juga bisa merasakan hangatnya kasih dari ayah mereka. Dan suatu saat nanti, mungkin akan mereka teruskan kepada adik, anak, atau keponakan mereka. Di sebuah kesempatan khusus, saat keluarga besar berkumpul, Rico berdiri di samping Dino. Mereka memandang anak-anak mereka bermain di halaman. Rico menepuk bahu adiknya dan berkata lirih, "Jarik itu sudah jadi saksi, Dik. Dari kamu ke anakku, sekarang ke anakmu. Cinta yang sederhana, tapi tidak tergantikan." Petik 2. Dino mengangguk. Selama kita terus meneruskan ini, bukan hanya jarik, tapi cintanya, keluarga kita akan selalu kuat, Kak. Petik 2. Dan di bawah langit senja desa yang temaram, keluarga itu berdiri dalam kehangatan. Sebuah keluarga yang dibangun bukan dari kemewahan, tapi dari tindakan-tindakan kecil penuh kasih, seperti menggendong anak yang kelelahan, menenangkan tangis dengan pelukan, dan menjaga satu sama lain dengan setia. Rico, Dino, dan generasi berikutnya tahu, cinta tidak butuh banyak kata. Cukup 1 jarik, 2 tangan yang siap memeluk, dan hati yang penuh kasih. Dan selama itu ada, cinta akan terus bergulir, dari ayah ke anak, dari kakak ke adik, dari waktu ke waktu.